Salam, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai kita di hari yang baru ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran maupun yang berulang tahun pernikahan. Semoga kasih Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup saudara, memberikan umur yang panjang, kesehatan dan sukacita. Untuk Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit, kami turut mendoakan kiranya Tuhan memberikan kesembuhan buat saudara. Begitu juga buat Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami pergumulan hidup, tetaplah bersemangat, berpengharapan, serta berserah diri kepada Tuhan. Kiranya kuasa Tuhan turut bekerja untuk memulihkan keadaan kehidupan saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan renungan untuk kita hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan dengan menyanyikan buku ND nomor 419 ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Galatia pasal 1 ayat 1 yang berkata demikian. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan telah mengatakan bahwa sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara umat Kristen akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. 2 Petrus 2 ayat 1. Jemaat Tuhan yang terkasih, banyaknya pengajar-pengajar sesat yang bermunculan di kemudian hari akan menjadi ancaman dan tantangan yang berat bagi kita umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ajaran-ajaran sesat yang dibawa oleh mereka sangatlah mungkin dapat mempengaruhi banyak umat, dan yang akhirnya menjadi lari dari Injil kebenaran, seperti yang terjadi di kalangan umat Kristen di Galatia saat itu. Guru-guru palsu itu, yaitu orang Yudais, telah datang kepada jemaat Galatia sambil berusaha untuk mempengaruhi mereka supaya menolak ajaran Paulus, dan agar mereka mau menerima suatu Injil lain yang mengajarkan bahwa keselamatan meliputi bukan hanya percaya kepada Kristus, tapi juga bergabung dengan agama Yahudi dengan jalan disunat, menaati hukum Taurat dan hukum-hukum Yahudi lainnya, serta merayakan hari-hari raya agama Yahudi. Banyak usaha yang dilakukan oleh pengajar sesat itu untuk menyesatkan umat jemaat Galatia. Di samping dengan cara mengajarkan ajaran palsu, mereka juga memakai cara lain,
yaitu dengan cara mempengaruhi jemaat lewat tuduhan-tuduhan untuk meragukan kerasulan Paulus, agar jemaat tidak menerima Paulus sebagai rasul beserta semua ajarannya. Sehingga dengan siasat yang mereka lakukan seperti itu, mereka berharap jemaat Galatia akan menolak semua Injil yang telah diajarkan Paulus dan menerima ajaran Injil palsu yang mereka ajarkan. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, memang benar Paulus tidak diteguhkan menjadi rasul oleh rasul, dan dia juga tidak pernah menjadi murid Yesus ketika Yesus hidup. Paulus tidak pernah melihat Yesus dengan mata kepalanya sendiri. Bahkan Paulus pernah menjadi penganiaya orang Kristen. Namun demikian, sangatlah jelas awal mula pemanggilannya menjadi rasul lewat perjumpaannya dengan Tuhan Yesus di tengah perjalanan menuju Damsyik, di mana setelah perjumpaan itu Tuhan Yesus juga berkata kepada Ananias, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel." Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Demikianlah sejarah pengangkatan Paulus menjadi rasul. Dan sebagaimana asal mula pemanggilan itu datangnya dari Tuhan, maka demikianlah juga semua pengajarannya berasal dari Tuhan, yang mengajarkan bahwa jalan keselamatan kita adalah iman percaya kepada Tuhan Yesus. Lewat renungan ini, kita semakin dikuatkan dan diyakinkan bahwa semua pengajaran Paulus yang telah dituliskan dalam semua surat Paulus itu adalah pengajaran yang benar, yang diilhamkan oleh Tuhan. Tidak seperti tuduhan-tuduhan para pengajar sesat yang ada di Galatia. Dan inti pengajaran Paulus mengatakan bahwa iman kepada Tuhan Yesuslah yang menyelamatkan umat manusia dari hukuman Allah. Oleh sebab itu, marilah kita menjadi umat yang semakin teguh berpegang kepada pengajaran yang benar, yaitu dengan menaruh iman percaya kepada Tuhan Yesus. Dan hendaknya kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran sesat yang bermunculan dan yang selalu datang untuk mempengaruhi kita. Jadilah sebagai umat-umat yang setia berpaut kepada pengajaran yang sudah kita terima. Setiap orang yang setia akan memperoleh janji setia Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami muliakan, terima kasih atas segala berkat perlindungan yang Kau berikan kepada kami ya Bapa hingga pada hari ini. Engkau adalah Bapa yang sungguh baik, yang selalu memberikan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kami, yang selalu memberikan keselamatan kepada kami. Terima kasih buat firman-Mu yang telah menyapa kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Engkau telah mengingatkan kami bahwa sesungguhnya Engkau telah mengangkat Rasul Paulus sebagai rasul, pemberita Injil sebagaimana yang telah Engkau pesankan. Sehingga melalui berita Injil yang dia berikan, yang dia sampaikan, dia sebarkan kepada kami boleh mengikuti jalan keselamatan seperti yang telah Engkau ajarkan kepada Paulus. Terima kasih Tuhan. Jadikanlah kami sebagai umat-umat Kristen yang selalu setia berpegang kepada pengajaran-pengajaran yang benar, sebagaimana yang telah kami terima dari Engkau ya Tuhan, supaya kami kelak memperoleh keselamatan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang kuat berpegang teguh kepada pengajaran yang sudah Engkau berikan kepada kami, dan kami tidak menjadi orang-orang yang mudah diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran palsu. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa, kami memohon berkat-Mu untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang dirawat di rumah sakit, dan juga yang dirawat pemulihan di rumah mereka. Kami mohon uluran tangan Tuhan atas mereka untuk menyembuhkan, untuk memberkati segala perawatan pengobatan, memberkati segala obat dan makanan minuman yang mereka terima, sehingga semuanya itu akan mengandung kuasa Tuhan untuk menjadi kesembuhan bagi mereka. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang Kau berikan kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun pernikahan dan juga yang berulang tahun kelahiran. Kami mohon Engkau berkenan selalu untuk menuntun, untuk memimpin perjalanan hidup mereka di tahun yang baru yang telah Tuhan tambahkan kepada mereka. Sebagaimana Engkau telah menyertai mereka di tahun-tahun yang lalu, biarlah begitu juga mereka menikmati tuntunan Tuhan
dan kiranya berkat-Mu semakin melimpah di dalam perjalanan hidup mereka. Berikanlah Tuhan umur yang panjang, berikanlah sukacita dan kebahagiaan kepada mereka. Bapa di sorga, kami memohon pertolongan-Mu untuk semua pergumulan-pergumulan hidup yang sedang kami alami. Tolonglah kami Tuhan, selamatkanlah kami, bebaskanlah kami dari segala kesesakan-kesesakan kehidupan yang sedang kami hadapi saat ini. Ya Tuhan, lindungilah kami di dalam melakukan segala pekerjaan kami satu hari ini. Berikanlah juga kekuatan kepada kami, dan berkatilah segala apa yang kami kerjakan hari ini. Berkatilah juga anak-anak kami, keluarga kami yang sangat kami kasihi. Terpujilah Engkau dalam setiap perjalanan hidup kami, dan kuduskanlah kami ya Tuhan dari segala dosa yang kami lakukan, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami, kabulkanlah permohonan kami ini. Amin.